Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dr. Ananda Malina SPKFR di segmen 2 dari tumbuh kembang anak. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Kalau teman-teman kemarin masih ingat, kita membahas tentang tumbuh kembang anak secara normal. Nah, pada segmen kedua ini kita akan membahas mengarah kepada gangguan tumbuh kembang pada anak. Jadi kalau teman-teman masih ingat nih, kemarin terdapat 5 aspek perkembangan anak yang kita bahas, yaitu sensorik, motorik kasar, motorik halus, kognitif atau kecerdasan dan komunikasi, serta masalah psikososial. Nah, gangguan tumbuh kembang ini dapat terjadi pada satu aspek maupun lebih. Jadi dari 5 tadi bisa hanya satu aspek saja yang terkena, 2, 3, 4 maupun keseluruhannya. Antara satu aspek dan aspek perkembangan yang lain itu saling berhubungan. Jadi apabila terjadi satu masalah pada salah satu aspek, maka ada kemungkinan pada aspek yang lain juga bisa kita temui adanya masalah. Nah, kemudian anak dengan penyakit yang sama dapat memiliki perkembangan berbeda. Maksudnya, misalnya nih, sama-sama kita ketahui anak tersebut didiagnosis oleh dokter dengan Down syndrome misalnya. Nah, namun tumbuh kembang antara anak yang satu, anak Down syndrome yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Kita masuk nih, apa saja sih penyebab gangguan tumbuh kembang? Nah, penyebab gangguan tumbuh kembang itu bisa kita lihat pada 3 fase. Fase prenatal, yang kedua perinatal, dan yang ketiga ada postnatal. Masa prenatal itu adalah masa pada saat ibu hamil sampai melahirkan. Nah, di sini bisa kita lihat biasanya ada bayi prematur atau tidak cukup bulan. Kemudian berat badan lahir rendah, atau ibunya mengalami kejang, atau infeksi TORS yang sering disebut dengan yang sering kita bilang nih toxoplasma cytomegalovirus. Nah, kemudian atau ibunya mengalami trauma, ibu minum obat tanpa resep dokter yang ternyata obat tersebut tidak boleh dikonsumsi pada saat ibu sedang hamil, dan masih banyak penyebab lainnya ya teman-teman. Kemudian pada saat perinatal atau saat proses kelahiran yang bisa ditemui adalah adanya proses kelahiran lama ataupun sulit yang kemudian akan bisa menyebabkan kekurangan oksigen pada bayi, maupun pada saat fase kelahiran tersebut misalnya bisa saja terjadi trauma. Nah, pada fase postnatal adalah fase yang terjadi setelah masa kelahiran. Pada saat ini hal-hal yang mungkin berpengaruh adalah misalnya infeksi, terutama infeksinya misalnya pada sistem saraf pusat seperti meningitis ataupun encephalitis. Kemudian misalnya bayi mengalami kejang ataupun mengalami cedera kepala. Nah, ini semua dapat menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang anak. Diagnosis yang sering kita jumpai yang menyebabkan adanya masalah tumbuh kembang, misalnya ada keterlambatan bicara atau yang sering disebut speech delay gitu. Nah, kemudian adalah palsi cerebral, sindrom Down, autisme, gangguan intelektual, dan masih banyak lagi diagnosis lain. Nah, untuk bisa menegakkan diagnosis ini, teman-teman semua harus membawa dan memeriksakan anak tersebut kepada dokter. Oke, sekarang saya mau masuk nih ke dalam satu bagan di mana bagan ini akan menunjukkan masalah secara lebih holistik dan nanti akan berhubungan bagaimana sih kita melakukan tata laksana pada anak tersebut. Nah, pada bagian ini kita bisa lihat contoh masalah yang dialami oleh anak dengan gangguan tumbuh kembang. Yang pertama, misalnya ada kondisi penyakit atau kesehatan. Ini berhubungan dengan diagnosis tadi. Misalnya saja anak tersebut mengalami Down syndrome. Nah, kemudian kita lihat nih kepada struktur dan fungsi tubuh. Apa sih misalnya yang terganggu pada anak tersebut? Misalnya dari aspek sensoris tadi. Misalnya ternyata anak tersebut mengalami gangguan penglihatan ataupun gangguan pendengaran. Kemudian dari aspek motorik ternyata anak tersebut mengalami tungkai yang lemah. Dan dari aspek komunikasi anak tersebut sulit berbicara. Nah, tentu saja semua masalah ini nanti akan berpengaruh kepada aktivitas anak nih.
Misalnya aktivitasnya untuk berjalan, kemampuan mengurus diri sendiri, bermain, dan belajar. Untuk aktivitas sendiri, ini adalah hal-hal yang ia lakukan untuk kebutuhan diri sendiri. Kemudian, karena untuk kemampuan mengurus diri sendiri terhambat, maka tentu saja akan berlanjut ke fase berikutnya, yaitu partisipasi. Partisipasi ini adalah posisi anak tersebut dalam lingkungannya. Misalnya, kalau di lingkungan sekolah, anak tersebut berpartisipasi sebagai murid. Kemudian di keluarga dan masyarakat merupakan seorang anak secara keseluruhan. Nah, ini juga pasti akan terganggu. Kemudian di bagian-bagian bawah terdapat adanya faktor lingkungan dan faktor personal yang akan mempengaruhi bagaimana anak ini juga bertumbuh dan berkembang. Untuk faktor lingkungan ada faktor keluarga, kemudian lingkungan rumah, transportasi, dan pelayanan kesehatan. Nah, lihat nih, di sini keluarga ternyata merupakan salah satu faktor yang penting untuk tumbuh kembang anak tersebut. Misalnya, apabila ternyata keluarga tersebut sadar memiliki kewaspadaan yang tinggi nih terhadap anak tersebut, ketika melihat anaknya ternyata mengalami tumbuh kembang yang tidak sesuai, maka mereka akan cepat sadar dan memeriksakan anak tersebut ke dokter sehingga anak tersebut dapat menerima tata laksana yang tepat. Nah, namun bisa teman-teman bayangkan jika keluarga tidak sadar, kemudian anak berlarut-larut baru menyadari, oh anak saya kok belum bisa berjalan. Nah, tentu pada saat itu sudah sangat terlambat ya teman-teman. Gitu. Dan untuk faktor personal tentu seperti usia, jenis kelamin, kebiasaan, pendidikan, dan spiritual ini berlaku sebenarnya tidak hanya untuk anak tapi untuk segala kalangan usia. Ini adalah hal-hal yang bisa mendukung program yang baik, tumbuh kembang yang baik, atau malah membuat tumbuh kembang menjadi tidak optimal. Nah, bagaimana sih sebenarnya target tata laksana jika misalnya anak tersebut sudah mengalami gangguan tumbuh kembang? Targetnya adalah mengoptimalkan kemampuan anak sesuai modal yang dimiliki gitu. Yang semua ini kita usahakan untuk kita optimalkan dengan yang namanya program habilitasi. Untuk program habilitasi sendiri biasanya merupakan suatu kerjasama tim. Nah, bisa kita lihat nih di sini teman-teman. Untuk program habilitasi itu timnya cukup banyak, tergantung dengan kebutuhan anaknya. Jadi mungkin jika anak ternyata mengalami aspek keterlambatan, misalnya yang sulit hanya misalnya di komunikasi, sedangkan untuk kemampuan berjalan atau di motorik kasar dan motorik halus tidak ada masalah gitu. Makanya mungkin yang kita paling butuhkan misalnya terapi bicara dengan okupasi terapi. Sebelumnya tentu anak harus diobservasi dulu ya oleh dokter SPKFR ataupun dokter spesialis lain untuk menegakkan diagnosis dan menentukan kebutuhan apa sih yang perlu oleh anak ini. Tidak akan sama antara satu anak dengan anak yang lain. Nah, selain dari tim medis sendiri, kita bisa lihat ternyata dari pihak keluarga, lingkungan, guru, dan lain-lain juga termasuk nih sebenarnya. Jadi untuk menentukan target, kita membutuhkan kerjasama sebetulnya dari tim medis maupun tim yang ada di rumah. Jadi bukan hanya dokternya yang terlalu semangat atau keluarga yang terlalu semangat, namun ternyata itu bukan target yang realistis. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada video ini. Namun ada pesan nih untuk teman-teman bahwa deteksi dini gangguan tumbuh kembang dapat dilakukan oleh orang tua. Yang berikutnya, orang tua memiliki peran utama dalam tumbuh kembang anak dan segera periksakan ke dokter bila perkembangan anak tidak sesuai dengan usia. Jangan tunggu lama-lama ya, karena itu akan sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang anak. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan di-sharing sebanyak-banyaknya kepada yang lain agar kita semua dapat meningkatkan pemahaman dan semakin menyadari apabila ada anak-anak di sekitar kita yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.